Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Fibiuni dengan NIM 2310207042, kelas 4A Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah Layanan Konseling di Pendidikan Menengah dengan dosen pengampu Ibu Emi Karnangsyah. Di sini saya menjelaskan tentang 10 jenis layanan BK dan 6 kegiatan pendukungnya. Apa saja 10 jenis layanan dalam BK? Yang pertama ada layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, dan advokasi. Jadi, apa itu layanan orientasi? Layanan orientasi adalah layanan dalam bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasukinya untuk mempermudah memperlancar kegiatannya. Layanan ini juga secara langsung ataupun tidak langsung mengantarkan seseorang memasuki suasana baru atau objek baru agar ia dapat mengambil manfaat yang berkenaan dengan situasi atau objek baru yang baru dia masuki. Tujuannya, individu memahami berbagai hal penting dari suasana baru tersebut, seperti lingkungan yang baru dia masuki, kemudian mengolah hal-hal tersebut sehingga dapat digunakan untuk sesuatu yang berguna atau menguntungkan bagi dirinya. Kemudian komponennya itu ada konselor, klien atau peserta layanan, dan juga isi layanan. Konselor itu menyiapkan segala keperluan terutama para peserta didik dan isi layanannya apa. Kemudian ada bidang yang diangkat dalam layanan orientasi ini seperti bidang sosial, belajar, karir, kehidupan berkeluarga, ataupun pribadinya. Asas yang digunakannya itu yaitu asas kegiatan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan, seperti nama atau identitas pribadi siswa. Yang kedua itu adalah layanan informasi. Dalam menjalani kehidupan, individu memerlukan berbagai informasi seperti baik informasi tentang pekerjaan, perencanaan kehidupan ke depannya. Dalam layanan bimbingan dan konseling, layanan informasi ini memungkinkan siswa menerima atau memahami berbagai informasi yang mereka perlukan, seperti informasi pendidikan, informasi jabatan, dan informasi tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Tujuannya untuk dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Kemudian informasi tersebut digunakan oleh peserta untuk keperluan kehidupannya sehari-hari ataupun pengembangan dirinya. Komponennya yaitu ada konselor, peserta layanan, dan informasi yang mereka perlukan. Bidang yang diangkat itu seperti pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan asas yang digunakan yaitu kegiatan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Kemudian ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, misalnya penempatan dan penyaluran di dalam kelas atau jurusan atau program studi, minat, dan bakat siswa. Layanan ini memungkinkan siswa berada di posisi yang atau pilihan yang tepat sesuai dengan potensi dan bakatnya. Tujuannya yaitu diperoleh tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensinya. Kemudian komponennya ada konselor, subjek layanan, dan masalah yang ingin diselesaikan. Asasnya yaitu asas yang diangkat itu asas keterbukaan, kesukarelaan, kekinian, kegiatan, dan kerahasiaan. Kemudian ada layanan penguasaan konten. Ini merupakan layanan bantuan kepada individu
baik perorangan atau kelompok untuk menguasai kemampuan tertentu atau potensi melalui kegiatan belajar. Tujuannya untuk dikuasainya suatu konten tertentu berupa fakta, data, konsep, aturan, dan nilai. Kemudian konten ini perlu untuk menambah wawasan bagi siswa dan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalahnya. Komponennya apa saja? Komponennya itu ada konselor, individu atau klien, dan konten, yaitu materi yang akan menjadi pokok bahasan yang akan dikembangkan oleh konselor. Bidangnya yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan keluarga, dan agama juga. Asas yang diangkat yaitu seperti asas kegiatan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Dan yang kelima itu ada konseling perorangan, yaitu layanan BK yang memungkinkan siswa atau klien mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka membahas atau pementasan masalah pribadi yang dialami klien. Tujuannya untuk mengentaskan masalah pribadi klien seperti sesuatu yang tidak disukainya, sesuatu yang ingin dihilangkan, dan sesuatu yang dapat menghambat perkembangan atau menimbul kerugian bagi klien. Komponennya itu ada konselor dan klien. Asas yang diangkat itu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keinginan, dan kegiatan. Kemudian yang keenam ada bimbingan kelompok, yaitu dan juga konseling kelompok. Layanan kelompok ini mengikuti sejumlah peserta dalam bentuk kelompok dengan konselor sebagai pemimpin konseling kelompok ini atau bimbingan kelompok ini. Layanan ini mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok ini. Yang membedakan bimbingan kelompok dengan konseling kelompok, bimbingan kelompok ini membahas topik-topik yang bersifat umum yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. Sedangkan konseling kelompok ini membahas masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi atau komunikasi anggota kelompok, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Komponennya yaitu pemimpin kelompok atau PK dan anggota kelompok. Asas yang digunakan yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keinginan, kegiatan, dan keahlian. Kemudian ada yang kedelapan itu ada layanan konsultasi, yaitu merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang konseli yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga ini individu yang masalahnya dipersoalkan oleh konsulti. Tujuannya agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Komponennya yaitu ada konselor, konsulti, individu yang meminta bantuan kepada konselor, kemudian ada pihak ketiga yaitu individu yang dipersoalkan oleh konsulti. Asas yang digunakan itu ada kerahasiaan, kesukarelaan, kemandirian, dan ketidakdinamisan. Yang kesembilan itu ada layanan mediasi. Layanan ini merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh guru pembimbing atau konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak ada kecocokan atau berkesenjangan dan saling bermusuhan. Dengan layanan ini, guru pembimbing berusaha menangani atau sebagai
mediator di antara kedua belah pihak yang sedang berselisih. Tujuannya agar tercapai kondisi atau hubungan positif dan kondusif di antara pihak yang sedang berselisih. Komponennya yaitu ada konselor, klien, dan masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Asasnya yaitu ada kerahasiaan, keterbukaan, kemandirian, dan kesukarelaan. Dan yang terakhir itu ada layanan advokasi. Ini merupakan layanan yang membantu individu atau peserta didik memperoleh kembali hak-haknya dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang tidak enak dari pihak lain. Tujuannya untuk mengentaskan klien dari suasana yang menghimpitnya karena hak-haknya dihambat dan terkekang. Komponennya yaitu ada konselor atau advokat sebagai pembela atau pembantu, kemudian ada konseli atau klien, dan masalahnya seperti diskriminasi dan kekerasan. Asas yang digunakan itu ada asas kerahasiaan dan kemandirian. Kemudian ada 6 jenis kegiatan pendukung dalam BK. Yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Jadi, aplikasi instrumentasi ini merupakan kegiatan pendukung dalam BK yang merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, keterangan tentang lingkungan, peserta didik, dan lingkungan yang lebih luas. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Fungsi utamanya yaitu fungsi pemahaman, dan materi umum aplikasi instrumentasi ini yaitu berupa data dan keterangan yang dikumpulkan melalui aplikasi instrumentasi. Pada umumnya meliputi kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kondisi dan kemampuan mental dan fisik peserta didik, kemampuan dan pengenalan lingkungan dan hubungan sosial, sikap, kebiasaan, keterampilan, dan kemampuan belajar, informasi karir dan pendidikan, kondisi keluarga dan lingkungan. Yang kedua ada himpunan data. Dalam penyelenggaraan himpunan data yaitu kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data perlu diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Fungsi utamanya adalah fungsi pemahaman, dan materi umum yang dihimpun yaitu identitas peserta didik dan keluarga, hasil aplikasi instrumentasi, hasil belajar, karya tulis, rekaman kemampuan siswa, catatan anekdot, informasi pendidikan, laporan, dan catatan khusus. Kemudian ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah yaitu kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk mempermudah data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi keterantasnya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumahnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Penanganan permasalahan peserta didik seringkali memerlukan pemahaman yang lebih jauh tentang suasana rumah atau keluarga peserta didik. Fungsinya untuk fungsi pemahaman. Tujuan utama kegiatan kunjungan rumah dan pemanggilan orang tua ke sekolah yaitu memperoleh data tambahan tentang permasalahan peserta didik, khususnya yang bersangkut paut dengan keadaan rumah atau orang tua, dan menyampaikan kepada orang tua tentang
permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Dan materi umum kunjungan rumah itu ada kondisi rumah tangga dan orang tua, fasilitas belajar yang ada di rumah, hubungan antar keluarga, sikap atau kebiasaan peserta didik saat di rumah. Dan yang keempat itu ada konferensi kasus. Konferensi kasus yaitu kegiatan pendukung BK untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberi bantuan, keterangan, dan kemudahan bagi keterantasnya permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Konferensi kasus ini bertujuan untuk mendapat gambaran yang lebih tepat mengenai diri kasus dengan maksud untuk memberi pertolongan kepada kasus yang dihadapi oleh siswa tersebut dalam memecahkan masalahnya. Konferensi kasus ini berfungsi untuk pemahaman dan pengentasan. Dan yang kelima itu ada tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan yaitu kegiatan yang menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar dan karir atau jabatan. Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan ini membantu peserta didik dalam memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor pada kasusnya dan dalam pengembangan diri pada umumnya. Fungsi utama adalah pemanfaatan dan penguatan. Dan yang terakhir ada alih tangan kasus, yaitu kegiatan pendukung BK untuk mendapat penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami oleh peserta didik dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang erat dan mantap antara berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan penanganan masalah yang dihadapi oleh siswa. Fungsi utamanya adalah fungsi untuk pengentasan. Lembaga alih tangan itu seperti rumah sakit, puskesmas, atau dokter praktik umum. Kemudian ada lembaga pelayanan psikologis, lembaga kepolisian, lembaga penyelenggaraan tes, dan lembaga penempatan tenaga. Jadi itulah 10 jenis layanan BK dan 6 kegiatan pendukung BK. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.